Oke. Tadi kita membahas yang ini ya, oksigen terlarut 0 hari. Jadi ini maksudnya adalah sebelum adik-adik memasukkan ke dalam oven inkubator, lalu sebelum dimasukkan dan ditutup, maka dicek dulu berapa sih kadar oksigennya. Kadar oksigen yang terlarut di dalam air limbah itu. Baru dimasukkan, diinkubasi di dalam inkubator, baru nanti dibiarkan selama 5 hari. Oksigen terlarut 5 hari, yaitu kadar oksigen terlarut setelah diinkubasi selama 5 hari. Nah, kalau yang ini yang sebelum tadi, sebelum diinkubator atau diinkubasi, dimasukin dalam ovennya. Kalau yang ini setelah 5 hari, lalu dicek lagi kadar oksigennya. Nama alatnya adalah diometer, dissolved oxygen meter. Kadar oksigen terlarut, diometer. Nah, itu dicek menggunakan alat tersebut setelah 5 hari. Yang ke-9 adalah suspensi bibit mikroba. Itu biakan mikroba yang dipelihara dan dipersiapkan untuk uji BOD. Ya, ini jadi ada mikroba khusus untuk uji BOD. Jadi bukan sembarangan mikroba. Yang keempat, cara ujinya, prinsipnya. Nah, ini kita belajar tentang prinsipnya, walaupun pada pertemuan kedua atau ketiga kita telah belajar secara ringkas tentang prinsip kerja dari BOD. Ini berdasarkan SNI-nya. Sejumlah contoh uji ditambahkan ke dalam larutan pengencer jenuh oksigen yang telah ditambah larutan nutrisi dan bibit mikroba. Kemudian diinkubasi dalam ruang gelap pada suhu 20 derajat Celcius plus minus 1 selama 5 hari. Nah, berarti di sini menggunakan ruang gelap. Biasanya bukan ruangannya yang gelap, tapi nanti kita gunakan adalah botol gelap. Botol gelap yang volumenya adalah 1 liter. Dan harus benar-benar full, tidak ada gelembung atau oksigen yang masih ada tersisa antara bagian atas dari air limbah dengan tutupnya. Jadi benar-benar full. Sehingga nanti adik-adik bisa gunakan misalnya botol, diisi full, lalu baru ditutup. Nanti masih ada berlimpah keluar airnya. Nah, itu teknik untuk melakukan BOD. Nilai BOD dihitung berdasarkan selisih konsentrasi oksigen terlarut di 0 harinya tadi, sampai dengan 5 hari. Bahan kontrol standar dalam uji BOD ini digunakan larutan glukosa asam glutamat. Gampang banget ya. Untuk uji BOD itu hanya menggunakan tadi apa? Yaitu bakteri, larutan pengencer oksigen, jenuh oksigennya, dan diometer. Lalu bahannya apa? Air bebas mineral, pertama. Larutan nutrisi. Nah, larutan nutrisi di sini apa aja yang digunakan? Yaitu yang pertama, larutan buffer fosfat. Cara untuk membuat larutan buffer fosfat di sini sudah dijelaskan, ada cara 1 dan cara 2, tinggal dilihat apakah kita memiliki bahan-bahan ini atau tidak. Apa aja bahan-bahannya? Yang pertama itu adalah kalium dihidrogen fosfat. Nah, yang kedua adalah dikalium hidrogen fosfat. Dan yang ketiga adalah dinatrium hidrogen fosfat, heptahidrat, dan amonium klorida, serta air bebas mineral. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahan, ditambah dengan air bebas tadi ya, 5 bahan. Kemudian diencerkan hingga 1 liter larutan ini menghasilkan pH 7,5. Gampang kan? Yang kedua, atau cara kedua, kalau misalnya ada beberapa dari bahan ini kita tidak punya, coba kita lihat. Yang pertama, kalium dihidrogen fosfat, sama dengan cara 1. Yang kedua yang tidak ada, yaitu amonium klorida. Di cara 1 tidak punya amonium klorida. Yang adanya apa? Yang adanya adalah dikalium hidrogen fosfat. Nah, yang selanjutnya adalah air bebas mineral, juga ada di sini cara 1. Nah, yang bedanya kalau di sini diencerkan hingga 1 liter, sehingga pH-nya segini. Kalau ini, untuk pH-nya larutannya sampai 7,2, maka ditambahkan larutan NaOH 30%. Kemudian baru diencerkan hingga 1 liter. Itu bedanya. Ditambahkan NaOH di sini tidak ada, dan di sini
yang membedakan dia menggunakan adalah dikalium hidrogen fosfat sama dinatrium hidrogen fosfat heptahidrat dan amonium klorida juga sama. Ini ada amonium klorida. Jadi yang membedakannya adalah dua ini ya, dikalium hidrogen fosfat dan dinatrium hidrogen fosfat heptahidrat. Yang kedua, larutan magnesium sulfat. Cara pembuatan larutan magnesium sulfat bagaimana? Yaitu dengan cara MgSO4, magnesium sulfatnya tadi, tapi ini dalam bentuk bubuk, anhidrat, magnesium sulfat anhidrat itu ditambahkan air bebas mineral. Jadi larutkan MgSO4 7H2O dengan air mineral, kemudian diinjerkan hingga 1 liter. Jadi air mineralnya berapa liter? Nah, bukan berapa liter ya. Air mineralnya dibutuhkan berapa? Yaitu 1 liter sampai 1 liter. Yang ketiga itu adalah larutan kalium klorida. Bagaimana cara membuat larutan kalium klorida? Yaitu dengan cara CaCl2 anhidrat juga itu diencerkan dengan air bebas mineral hingga 1 liter. Gampang banget ya. Yang keempat, larutan feriklorida. Cara pembuatannya adalah timbang 0,25 gram FeCl3 anhidrat juga dengan air bebas mineral. Kemudian encerkan hingga 1 liter. Yang ketiga, ini adalah cara untuk membuat larutan suspensi bibit mikroba. Nah, ya ini bagaimana sih cara tadi membuat suspensi bibit mikrobanya? Ini dijelaskan di SNI-nya. Sumber bibit mikroba dapat diperoleh dari limbah domestik atau efluen dari pengolahan limbah secara biologis yang belum mengalami klorinasi. Maksudnya klorinasi apa? Pembunuhan mikroba tadi ya, klorinasi. Karena kalau ketika sudah ditambahkan klorinasi, maka mikrobanya banyak yang mati. Atau bisa dibilang hampir semuanya mati. Dan penambahan desinfektan, sama juga ya untuk membunuh si mikroba. Atau air sungai yang menerima buangan limbah organik. Nah, jadi air sungai yang menerima buangan limbah organik itu juga bisa digunakan. Sebaiknya bibit mikroba diperoleh dari pengolahan limbah secara biologis. Pembuatan suspended bibit mikroba dapat dilakukan dengan 3 cara. Jadi ada 3 syarat, tinggal dipilih. Mau cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Mana yang gampang? Kita akan bahas satu persatu. Cara yang pertama, ambil supernatan dari sumber bibit mikroba. Jadi sumber bibit mikroba diambil dari mana? Dari limbah domestik atau efluen pengolahan limbah. Yang kedua adalah lakukan aerasi dengan segera terhadap supernatan tersebut sampai akan digunakan. Jadi limbah bakteri yang ada di dalam air limbah domestik itu diambil lalu diberikan aerasi. Gampang banget untuk cara pertama. Ini yang gampang. Tapi yang menjadi masalah adalah kita harus cari dulu industri mana yang memiliki limbah domestik yang mengembangbiakan mikrobanya atau secara biologis. Karena tidak semua industri itu pengolahan limbahnya menggunakan biologis. Cara kedua, cara ini dilakukan berdasarkan standar OECD, with the line for testing of chemical, ready biodegradability, dengan uraian sebagai berikut. Lampiran A, di lampiran A-nya ya. Maksudnya di lampiran A pada yang ini, with the line for testing of chemical. Yang A ambil air dari bak aerasi pada sistem pengolahan lumpur aktif. Hampir sama ya, ini ambil juga mikrobanya atau lumpur aktifnya di bak aerasi. Lalu yang B, pisahkan partikel-partikel kasar dari air lumpur aktif dengan cara penyaringan. Oke, masih gampang. Yang C, suspensi lumpur aktif yang telah dipisahkan dari partikel kasar diendapkan selama 30 menit atau disentrifugasi pada putaran 100 kali selama 10 menit. 100 kali G ini maksudnya gravitasi ya. Jadi sentrifugasi ini ada suatu alatnya itu bentuknya bulat, nanti dimasukkan sampel ke dalamnya lalu akan berputar sehingga
lumpur aktifnya yang masih berterbangan di air limbahnya akan mengendap. Yang D, endapan dipisahkan, kemudian endapan ditambahkan. Jadi endapannya dipisahkan dari airnya, lalu ditambahkan ke dalam medium mineral, lampiran B, sampai kandungan padatan tersuspensi 3 gram. Jadi padatannya itu yang diambil adalah 3 gram sampai dengan 5 gram mLSS per liter. Atau jumlah mikroba 10⁻7 sel per liter sampai dengan 10⁻8 sel per liter. Yang kelima adalah homogenkan padatan tersuspensi dengan alat blender pada kecepatan sedang selama 2 menit, kemudian diendapkan selama 30 menit. Ini juga. Ini kalau tidak ada alatnya bisa juga menggunakan blender atau hotplate yang menggunakan mixernya. Tapi tidak menggunakan temperatur. Yang untuk nomor 5. Yang F, supernatan dipisahkan dan digunakan sebagai bibit mikroba. Yang G, sebelum digunakan, supernatan tersebut dikocok dengan menggunakan shaker selama 5-7 hari pada suhu yang sama dengan suhu pengujian. Oke. Jelas banget ya untuk yang cara 2. Yang gampang yang mana? Masih cara 1. Cara 2 agak lumayan rumit. Ini catatan 1, catatan 2. Kalau yang catatan 1, itu analisis perhitungan mikroba dilakukan menurut standar metode dari buku ini. Standard method for the examination of water and wastewater. Kalau yang analisis mLSS dilakukan menurut standar metode juga pada buku yang sama. Cara ketiga. Nah, cara ketiga itu adalah suspensi bibit mikroba dapat dibuat dari BOD seed yang tersedia secara komersial. Nah, yang cara ketiga lebih gampang lagi, yaitu dibeli. Jadi nggak usah repot-repot, tinggal dibeli. Cara ketiga. Jadi ini adalah 3 cara. Yang cara pertama kalau nggak mau beli, nggak ada uang, ya kita ambil dari bibit mikroba dari limbah domestik tadi. Tapi kalau pengen yang lebih akurat, ya cara 2. Cara 2 lebih akurat. Dan yang kalau lebih pengen lebih gampang banget, ya cara 3. Yang keempat, larutan air pengenceran. Bentar. Oke. Untuk larutan air pengenceran akan kita bahas pada video berikutnya, supaya tidak begitu lama. Terima kasih. Kita lanjut di video kedua.